dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hapuskan duifungsi ABRI. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Tegakkan supremasi hukum. Berantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soeharto sebagai musuh bersama publik ternyata tak lagi menjadi hantu yang membuat kita dan utamanya negara untuk tidak kembali ke masa lalu. Sebab kegagalan mengadili Soeharto beserta jajaran atas berbagai warisan buruknya seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, dan kini kita malah disuguhi kembalinya para kroni dan kekuasaannya di hari ini. Amanat ini memang sudah terlaksana sejak tahun 1999 hingga 2002. Amanat ini memang sudah terlaksana lewat 4 kali amandemen yang isinya cukup baik karena telah mengadopsi poin-poin mengenai hak asasi manusia. Bahwa proses transisi dari pemerintahan otoritarian ke pemerintahan yang demokratis, reformasi sektor keamanan menjadi agenda yang penting untuk dituntaskan. Sebab lembaga keamanan turut andil dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun secara yuridis, peran sosial politik ABRI sudah dihapus melalui TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000, namun per hari ini kita melihat kembali upaya genit aparat keamanan untuk mendobrak masuk ke ruang-ruang sipil. Dalam beberapa tahun ini misalnya, rezim Jokowi menggunakan instrumen kekuasaannya membagi-bagikan posisi baik kepada anggota Polri dan prajurit TNI di jabatan sipil, dari komisaris di BUMN hingga pejabat di kementerian. Amanat reformasi ini amanat yang paling dimaknai secara letterlek saja ketika Orde Baru runtuh. Pasalnya, sejumlah daerah di Indonesia tidak memiliki kewenangan yang utuh dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya alamnya di daerahnya masing-masing. Masih banyak keterlibatan pemerintah pusat, apalagi untuk kepentingan kelompok tertentu yang sejauh ini muncul dalam bentuk oligarki. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada satupun pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tingkat pengadilan. Atau bahkan, kalaupun maju ke pengadilan, tidak ada satupun pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan, sehingga semua pelaku itu bebas. Era Orde Baru sangat dikenal dengan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto beserta jajarannya. Bahkan ada banyak kalangan yang menilai bahwa harta yang didapat oleh keluarga Cendana atau keluarga Soeharto di hari itu masih begitu eksis dan mengemuka sampai hari ini. Memang dulu juga banyak bentuk-bentuk lembaga untuk memberantas korupsi yang juga menjadi tugas dari kepolisian dan kejaksaan. Kurang lebih suasananya sama seperti kualitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi di hari ini. Karena kita tahu belakangan KPK begitu berhasil untuk digembosi. Mulai dari Panglima ABRI, petinggi militer, dan mantan menantu Soeharto, semua diajak Presiden Jokowi untuk lagi dan lagi menciptakan ironi serta tirani. Hari ini kita dinaungi oleh Orba Gaya Baru, di mana kroni-kroninya masih mengisi tahta-tahta pemerintahan hari ini karena minimnya kemauan negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meski memang belum sempurna, tapi mewacanakan amandemen untuk hal-hal kontroversial sangatlah mengecewakan. Salah satunya adalah wacana yang muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu menambahkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Belum lagi soal belum dituntaskannya reformasi peradilan militer yang dengan gagahnya dicantumkan di Nawacita. Tidak hanya itu, ada pula Undang-Undang PSDN dan Perpol Pam Swakarsa yang berpotensial menimbulkan kekerasan horizontal yang difasilitasi oleh negara. Kemudian mereka terlegitimasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang pada tahun 2020 telah disahkan. Disahkannya undang-undang tersebut semakin memperparah situasi kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayahnya masing-masing. Agenda tegakkan supremasi hukum nyatanya dikangkangi oleh impunitas yang ternyata semakin menebal dalam era pemerintahan Presiden Jokowi.
Sejak tahun 2019 akhirnya revisi Undang-Undang KPK berhasil dijalankan, dan akhirnya lewat mekanisme suksesi dari komisioner yang baru kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terpilih untuk menjadi pimpinan KPK hari ini justru malah membuat situasi agenda pemberantasan korupsi menjadi memburuk. Terlebih ada berbagai kasus penyerangan terhadap individu-individu para staf KPK yang berprestasi seperti penyerangan terhadap Novel Baswedan juga mengalami kontroversi dalam segi penegakan hukumnya yang semuanya terjadi di era Presiden Joko Widodo.